Informasi dan inspirasi. Masih kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Serang, Banten, 94,9 FM Radio Republik Indonesia Banten pendengar. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di hari ini hari Jumat 24 Januari 2025, kami akan hadirkan untuk dialog pagi. Insya Allah kita akan bersama dengan Ibu Wahyu Widayanti pendengar untuk pagi hari ini. Dan Anda juga nanti bisa bertanya. Untuk pertanyaan yang disampaikan bisa melalui 08111450 949. Kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP Pandeglang. Untuk tema hari ini adalah tekan penyebaran PMK. Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali intensifkan vaksinasi ternak. Dan Anda bisa menyimak obrolan kami melalui kanal 94,9 untuk Kota Serang dan sekitarnya, 97,7 untuk Saketi, di 88,8 untuk Labuan, di 100,8 untuk Rangkas Bitung dan sekitarnya, di 96,5 untuk Bayah dan sekitarnya. Dan Anda juga bisa menyimak untuk obrolan kami untuk pagi hari ini di akun YouTube kami di RRI Banten pendengar. Kita langsung sapa Ibu Wahyu di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar baik insya Allah Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat juga untuk semua. Amin insya Allah. Baik Ibu, berbicara mengenai penyebaran PMK, pemerintah Kabupaten Pandeglang kabarnya juga ini kembali mengintensifkan vaksinasi ternak. Dengan diintensifkan ini Ibu, apakah memang mungkin ada kenaikan untuk penyebaran PMK sendiri atau seperti apa datanya sampai dengan sejauh ini Bu? Iya betul. Untuk diketahui oleh masyarakat bahwasanya PMK ada di Indonesia mulai 2022 bulan Mei dan pemerintah juga provinsi dan kabupaten sudah melaksanakan baik vaksinasi, sosialisasi, disinfeksi dan tracking sehingga untuk Provinsi Banten di 2023 dan 2024 melandai. Akan tetapi kemarin terakhir sekitar awal Desember atau November diduga di Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur itu wabah PMK muncul kembali. Nah, kita ketahui bahwasannya Provinsi Banten, terutama Kabupaten Pandeglang, itu bukan merupakan produsen ternak, sehingga menjelang puasa, menjelang HBKN terutama Idul Adha, tentunya banyak peternak atau pelaku usaha memasukkan atau melalu lintaskan ternak yang rentan PMK seperti sapi, kerbau, kambing dan domba ke Pandeglang. Sehingga pemerintah terutama Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang mengantisipasi kewaspadaan terhadap penyebaran PMK. Begitu. Baik. Dengan melaksanakan vaksinasi. Kemudian tracing yang dilakukan seperti apa Ibu? Apakah memang jemput bola atau juga mungkin ada pos-pos tertentu yang memang ini dibangun untuk bisa dilakukan pengecekan? Betul. Minggu kemarin kita melakukan rapat koordinasi Provinsi Banten dengan Dirjen Keswan dan juga BPM SOH yang selaku penanggung jawab untuk wilayah Banten dan daerah khusus Jakarta, bahwasanya untuk Provinsi Banten pada bulan Januari 2025 ini diberi tanggung jawab untuk melaksanakan vaksinasi sebanyak 1.200 dosis dan alhamdulillah Kabupaten Pandeglang juga sudah melaksanakan sebanyak 350 dosis terdiri dari ternak sapi, kerbau, kambing dan domba. Dan memang pelaksanaan vaksinasi ini diutamakan untuk yang melakukan lalu lintas. Jadi kemarin kita banyak melaksanakan vaksinasi di pelaku usaha karena diyakini bahwasanya ternak-ternak mereka merupakan masuk dari daerah lain, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bahwasanya setelah dilakukan vaksinasi PMK bisa kita pastikan bahwasanya ternak tersebut akan memunculkan atau menghasilkan antibodi sehingga bisa terhindar dari adanya PMK. Baik, berdasarkan informasi mungkin kemarin yang memang banyak sapi atau juga hewan ternak yang melintas melalui Pandeglang, ini biasanya dari daerah mana saja Bu? Nah, pengalaman dari pengawasan kami terhadap lapak-lapak kurban tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2024, hampir banyak memang kita kemasukan atau pelaku usaha masuk
ternak domba dan ternak sapi. Nah, sebagian besar ternak sapi berdasarkan surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan itu hampir banyak bersumber dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Nusa Tenggara dan Lampung. Untuk domba tentunya banyak dari Jawa Barat, baik itu Purwakarta, Bogor, Garut dan sebagainya. Sehingga sampai hari ini daerah-daerah tersebut juga masih merupakan daerah zona merah, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan antara lain melakukan pengetatan di dalam penerbitan surat keterangan kesehatan hewan terhadap proses lalu lintas hewan tersebut. Baik, dan mungkin juga bisa disampaikan kembali ke masyarakat Ibu terkait bahaya untuk PMK sendiri, baik itu bagi hewan ternak atau juga ketika memang bagi manusia ketika dikonsumsi, Ibu. Siap. Ya, masyarakat, terutama masyarakat peternak dan juga pengkonsumsi pangan asal hewan, jangan khawatir bahwasanya penyakit mulut dan kuku ini tidak menular kepada manusia atau tidak bersifat zoonosis. Bapak dan Ibu bisa ketahui secara dini ciri-ciri dari PMK yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah membaca banyak di media sosial. Ciri-ciri yang tampak dan mudah kita lihat adalah banyak keluar air liur. Kemudian kalau kita buka mulut hewan rentan PMK tadi, sapi, kerbau, kambing, dan domba, itu ada beberapa seperti lesi-lesi sariawan. Kemudian yang tampak juga di bagian teracak atau kukunya itu terdapat luka. Nah, apabila masyarakat menemui hal-hal tersebut, mohon segera melaporkan minimum kepada kepala desa, kemudian juga melaporkan ke pusat kesehatan hewan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Di kami ada 4 pusat kesehatan hewan yang berkantor di Pandeglang, Cigadung, kemudian di Menes, kemudian di Labuan, dan juga di Cibaliung. Nanti mungkin kita bisa sampaikan call center yang mungkin bisa dihubungi oleh masyarakat. Kemudian langkah-langkah yang preventif yang bisa kita lakukan, yang pertama tentunya peliharalah ternak sesuai dengan budidaya yang baik. Pertama dikandangkan, kemudian yang kedua diberi pakan yang cukup, sehingga ternak-ternak tersebut dalam keadaan sehat, sehingga tidak rentan terhadap masuknya bibit penyakit termasuk virus PMK. Karena PMK ini adalah merupakan virus yang tentunya kita tahu kalau virus itu penyebarannya sangat cepat, walaupun memang PMK ini tidak menimbulkan kematian yang tinggi. Tingkat mortalitasnya rendah, akan tetapi morbiditas atau tingkat kesakitannya sangat tinggi. Apabila sudah ternak terkena dengan ciri-ciri tadi yang saya sampaikan, tentunya nafsu makan berkurang, kemudian apabila kukunya sudah luka tentunya dia tidak bisa berdiri dengan baik, sehingga dimungkinkan bahwa ternak tersebut akan mudah kurus dan sebagainya, sementara masyarakat atau peternak melakukan budidaya ternak tentunya ingin mendapatkan hasil daging yang cukup. Kemudian kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang di bulan Januari ini sudah membentuk tim vaksinator untuk melakukan vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak rentan PMK tadi. Kemudian juga kami mensosialisasikan untuk masing-masing peternak atau masyarakat untuk melakukan meningkatkan biosecurity di kandang dan lingkungan masing-masing. Kemudian juga bagi peternaknya juga harus melakukan higien dan sanitasi terhadap diri maupun hewan ternak yang dipelihara. Kemudian kami juga akan terus melakukan proses KIE, komunikasi, edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat. Sebentar kami mungkin akan membuat surat edaran, himbauan kepada seluruh masyarakat, terutama pelaku peternakan untuk waspada terhadap penyakit mulut dan kuku. Karena alhamdulillah sampai hari ini Pandeglang
dan Provinsi Banten masih zero untuk kasus di tahun 2025 ini. Baik, dan kemudian yang menjadi pertanyaan ketika mungkin terdapat hewan ternak yang terjangkit PMK tadi, Bu, ketika memang dilakukan vaksinasi, ini untuk tingkat kesembuhannya berapa persen, Bu? Iya. Untuk diketahui bersama bahwasannya penyakit yang disebabkan oleh virus tentunya merupakan penyakit yang tidak bisa diobati. Kita hanya bisa melakukan pencegahan yaitu dengan melakukan vaksinasi sehingga tumbuh atau timbul antibodi dalam diri baik yang dilakukan vaksin. Nanti dari situ apabila ada virus datang atau virus menyebar, tentunya hewan yang sudah dilakukan vaksinasi dia akan melakukan benteng diri dengan kekebalan yang dia miliki sehingga tidak terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Sehingga dalam penanganan atau pengendalian PMK yang paling utama yang terpenting adalah hewan rentan PMK tadi harus dilakukan vaksinasi. Baik, dan kemudian Bu Wahyu, bagaimana mungkin untuk ketersediaan vaksin sendiri sejauh ini? Iya, tadi sudah disampaikan bahwasannya Provinsi Banten untuk Januari 2025 ini mendapatkan target sebanyak 1.200 dosis dan Pandeglang mendapat target sebanyak 350. Dan alhamdulillah minggu ini kemarin terakhir hari Kamis kami sudah melaksanakan dari 350 dosis itu sebanyak 345 dosis. Dan nanti di bulan Februari Provinsi Banten juga akan mendapatkan target vaksinasi sesuai dengan target yang diberikan oleh Kementerian Pertanian atau Dirjen PKH. Jadi selama dari Januari sampai Desember 2025 nanti sesuai dengan potensi dan sesuai dengan target yang diberikan oleh pusat, nanti Kabupaten Pandeglang juga akan tetap terus melakukan vaksinasi. Sementara ini kami melakukan identifikasi ternak-ternak mana atau peternak di lokasi mana saja sehingga pada saatnya nanti vaksin itu datang di bulan Februari untuk melaksanakan Februari kita bisa langsung laksanakan. Baik, dan kemudian ini juga yang menjadi pertanyaan mungkin di masyarakat ketika memang akan membeli nanti hewan ternaknya gitu ya. Apakah juga akan ada sertifikat atau juga mungkin surat tertentu ketika memang ternak tersebut sudah mendapatkan vaksinasi, Bu? Betul. Jadi untuk masyarakat terutama para pelaku usaha peternakan yang biasanya mendirikan atau membangun lapak terutama untuk hewan persiapan Idul Kurban, mohon untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan cara apabila akan melakukan pembelian tentunya harus berkoordinasi dengan dinas yang mempunyai tupoksi tentang peternakan untuk meminta surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Nanti apabila misal akan memasukkan ke Kabupaten Pandeglang tentunya dipastikan mendapatkan SKKH dari daerah asal. Dan nanti apabila sudah hewan ternaknya masuk ke Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang, segera berkoordinasi dengan kami, dengan bidang yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Nanti dokter hewan atau medik para veteriner kami akan berkunjung ke lokasi dan memastikan bahwa memang surat keterangan kesehatan hewan itu di dalamnya ada keterangan mengenai sudah berapa kali dilaksanakan vaksinasi. Dan karena di Indonesia masih menjadi daerah yang wabah PMK-nya masih ada, di dalam SKKH, penerbitan SKKH itu ketentuannya adalah hewan yang akan dilalu lintaskan minimum sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi PMK. Baik, dan kita juga tahu Ibu Wahyu, kalau misalkan di Pandeglang atau juga mungkin di Banten khususnya bukan hanya konsumsi sapi saja dan juga ada kerbau dan juga kambing. Untuk PMK sendiri, apakah memang ini hanya untuk penyakit sapi saja atau juga mungkin termasuk kerbau dan lain sebagainya, Bu? Iya, untuk diketahui oleh masyarakat bahwasannya penyakit mulut dan kuku ini menyerang kepada hewan ternak yang berkuku 2.
Jadi seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dan yang lain yang bukan ternak seperti hewan lain seperti rusa, kemudian gajah dan sebagainya. Yang penting hewan tersebut berkuku dua. Nah, kita lebih fokus kepada hewan ternak tentunya. Jadi sapi, kerbau, kambing, dan domba merupakan hewan ternak yang rentan terkena penyakit PMK. Dan sementara hewan-hewan tadi merupakan hewan-hewan yang sering dilalu lintaskan terutama untuk kebutuhan kurban. Baik, mengenai lalu lintas, ini kita tahu juga lalu lintas hewan ternak terkadang dilakukan malam hari, Ibu. Bagaimana menyiasatinya? Betul, nah ini memang datangnya wabah PMK di Indonesia, salah satunya penyebab utamanya adalah ternyata lalu lintas. Sementara di hampir banyak provinsi, apalagi kabupaten, tidak memiliki checkpoint. Jadi untuk proses lalu lintas ini tadi yang Bapak sebutkan mungkin banyak dilakukan malam hari dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal ini kami mengharapkan atau membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat, terutama juga di tingkat desa, di mana informasi siapa-siapa yang melakukan mengeluarkan maupun memasukkan hewan ternak rentan PMK tadi untuk bisa segera melapor atau berkoordinasi dengan kami bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga partisipasi aktif dari masyarakat ini bisa membantu meminimalisir lalu lintas dari penyebaran virus PMK ini, Pak. Karena kita ketahui Provinsi Banten merupakan secara tata letak geografis tentunya kita berhadapan dengan lalu lintas dari Sumatera ke Jawa. Betul. Atau dari provinsi di Jawa masuk ke Provinsi Banten dan sebaliknya. Meskipun kita tahu bahwasannya di lalu lintas antar pulau itu juga ada badan karantina yang juga melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan. Jadi langkah yang tercepat dan paling tepat adalah ayo kita sama-sama juga diharapkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sehingga kewaspadaan terhadap peningkatan penyebaran penyakit PMK di tahun 2025 ini bisa kita tekan dengan cepat. Baik, Ibu Wahyu, terima kasih sudah bersama Persatu RRI Banten pagi hari ini, Ibu. Iya, sama-sama, Pak. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insyaallah. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Dan demikian pendengar, perbincangan bersama dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP Pandeglang, Ibu Wahyu Widayanti, dengan tema tekan penyebaran PMK, pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali intensifkan vaksinasi ternak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.